Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Dan tidak lupa sholawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita sekalian. Pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang muslim mengumpulkan zakat fitrah secara langsung kepada beliau, yang kemudian zakat tersebut dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat itu dikumpulkan di sebuah tempat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abu Hurairah untuk menjaga dan mengawasi tempat tersebut. Di tengah malam, di tengah Abu Hurairah radhiyallahu an sedang mengawasi zakat, ia melihat laki-laki yang hendak mencuri zakat fitrah itu. Abu Hurairah menangkap laki-laki tersebut dan mengancamnya akan mengadukan perbuatannya itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lelaki tersebut mengadu kepada Abu Hurairah bahwa ia melakukan hal demikian karena kebutuhan yang mendesak. Ia memiliki tanggungan menghidupi keluarganya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an merasa iba lalu melepaskan lelaki tersebut. Pada pagi harinya, berita penangkapan itu didengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah lalu bertanya, apa yang diperbuat Abu Hurairah kepada pencuri itu? Lalu Abu Hurairah menjawab, aku lepaskan dia wahai Rasul. Ia beralasan karena kebutuhan mendesak dan aku merasa iba kepadanya. Ia juga berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, dia telah menipumu, dia pasti akan kembali. Mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Hurairah meningkatkan kewaspadaan. Ia menjaga harta zakat yang menjadi amanahnya, dan ternyata benar pencuri itu datang kembali. Abu Hurairah kemudian menyergap dan mengancam akan melaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pencuri itu kembali beralasan bahwa ia adalah orang yang sangat butuh makan. Ia harus menghidupi keluarganya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Abu Hurairah merasa iba, lalu ia melepaskan pencuri itu sekali lagi. Kejadian serupa diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa pencuri itu adalah penipu. Dia pasti akan kembali. Untuk kesekian kalinya, Abu Hurairah radhiyallahu an semakin meningkatkan kewaspadaan. Ia tidak mau kecolongan untuk yang kesekian kalinya. Di malam ketiga, pencuri itu benar-benar muncul kembali. Abu Hurairah langsung menangkapnya. Kemudian Abu Hurairah berkata, kali ini kamu tidak akan kulepaskan. Aku pasti membawamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancam Abu Hurairah radhiyallahu an. Lepaskan aku tidak akan mengulangi lagi, jawab pencuri itu. Kali ini pencuri itu menawarkan suatu amalan yang menarik bagi Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah adalah seorang sahabat yang tentunya ia akan gemar dan suka apabila diberi amalan-amalan yang baik. Lalu pencuri itu mengatakan, ketika kamu hendak tidur, bacalah ayat kursi dari awal hingga akhir, karena tidak henti-hentinya Allah mengirim pelindung bagimu dengan membacanya, dan syaitan tidak akan mendekatimu hingga pagi. Abu Hurairah lantas melepaskan pencuri itu.
Pada keesokan harinya, Abu Hurairah radhiyallahu an menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kisahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kali ini yang ia katakan benar, meski sebenarnya dia adalah pembohong. Apakah kamu tahu, wahai Abu Hurairah, siapa sebenarnya orang yang berbicara denganmu selama 3 malam ini?" Abu Hurairah menjawab, "Tidak tahu, wahai Rasul." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dia adalah setan." Dan demikianlah kisah setan pencuri zakat. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.